Batam TV, Inspirasi Kepri. Kelautan dan Perikanan RI menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota pada awal Januari 2023 ini. Langkah tersebut merupakan salah satu implementasi dari program Ekonomi Biru. Program yang disiapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagai salah satu upaya menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca. Lalu apa itu penangkapan ikan terukur berbasis kuota? Bagaimana pelaksanaannya di Kepulauan Riau dengan tema penangkapan ikan terukur, untung rugi nelayan Kepri? Inilah catatan redaksi. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI selaku PLT Kadis Kelautan dan Perikanan dan baru-baru ini dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya kesibukan akhir-akhir ini padat ya, Pak? Ya, namanya tugas. Namanya tugas di mana saja kan siap melaksanakan tugas. Jadi sudah terbiasa dengan pekerjaan yang padat. Oh baik. Selain itu telah hadir juga Bapak Wahyu Wahyudin SEMM selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kita mengawal dan juga mengawasi jalannya roda pemerintahan tentunya. Mengawal dan juga mengawasi. Iya, dan terutama ini masalah kelautan perikanan yang lagi hangat-hangatnya. Gitu. Lagi hangat-hangatnya. Iya. Apalagi ini tentang penangkapan ikan terukur yang baru-baru ini akan diterapkan. Ya, benar sekali. Di Jawa juga ini sedang lagi dalam demo, tapi Kepri insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak ya, enggak ada demo ya Pak ya? Enggak ada demo lah. Ya. Untuk menjawab apa itu penangkapan ikan terukur berbasis kuota, saya langsung ke Pak Arif. Pak, paling mendasar kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota itu sederhananya seperti apa, Pak? Ya. Jadi begini, kebijakan perikanan penangkapan ikan terukur itu ide awal dari Bapak Menteri. Jadi saya dulu petakan dulu begini, bahwa provinsi ini melaksanakan regulasi yang dibuat oleh Kementerian KKP. Jadi memang di dalam Undang-Undang 23 2014 kewenangan provinsi itu 0 sampai 12 mil. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa semua regulasi kelautan menjadi kewenangan Kementerian KKP. Jadi fungsi pemerintah provinsi melaksanakan regulasi yang dibuat oleh Kementerian KKP. Saya melebar lagi bahwa Kepri ini khususnya 97,65% laut. 97. Karena ini dihitung dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari data RZUP 3 kita, sebetulnya 97,65% laut. Dan 2.408 pulau. Jadi memang kabupaten kota kita semuanya terpencar di masing-masing pulau. Ini suatu hal yang krusial, nanti kita sambung ke belakang. Bicara tentang penangkapan ikan terukur, idenya menjaga kelestarian alam sebetulnya, kelestarian biologi, supaya ikan terjaga dalam arti jumlahnya sudah bisa diukur. Jadi misalnya dalam satu tempat, dalam satu ini dapat dihitung prediksi ke depan jumlah ikan itu bisa bertahan. Jadi namanya 4 aspek di bidang biologinya, kemudian di bidang lingkungannya, di bidang sosial, dan di bidang ekonomi. Ekonominya di multi efek. Itulah ide blue economy. Tapi betul salah satu emisi rumah kaca tadi, sehingga Bapak Menteri menyusun program penangkapan ikan terukur.
saya menyambung bahwa penangkapan ikan terukur ini awalnya berbasis kuota. Ya. Tapi setelah pembahasan yang cukup matang, tidak jadi berbasis kuota. Jadi sekarang hanya diberi semacam izin CP kepada kapal-kapal yang di atas 30 GT, gross ton, untuk menangkap ikan di beberapa wilayah, namanya WPP, wilayah perikanan, penangkapan perikanan. Kepri ini termasuk WPP 711. Jadi dan ditunjuklah pelabuhan-pelabuhan pendaratannya. Sehingga akhirnya kapal ikan beroperasi mencari ikan di wilayah, misalnya di WP71 itu di Natuna, termasuk di situ Kalimantan, Babel, Sumatera Selatan dan Jambi. Tapi wilayahnya boleh dikatakan 85% berada di Natuna, WP71. Jadi rata-rata yang punya izin di atas 30 GT se-Indonesia, apabila mencari ikan di WPP 711, mereka hasil tangkapan ikan itu mendarat di pelabuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan Kepmen Menteri nomor 4 tahun 2023, baru keluar kebetulan kemarin. Saya sampai di situ saja dulu, sehingga di Kepri ini ada 6 pelabuhan yang dikeluarkan dari Kepmen 4 2023 tadi. Pertama, Pelabuhan Natuna, SKPT Natuna milik pusat. Kemudian Anambas, pelabuhan kita punya Pemprov, UPTD Antang di Anambas. Kemudian di Batam ini ada 2 milik swasta, Barelang, dan satu lagi di Unggul. Kemudian ada 2 itu sebetulnya termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional RIPPN. Itu berada di Pulau Moro, Karimun, dan di Dompa. Kemudian ada lagi di Pulau Moro, Dompa, dan di Pulau Lumut. Gitu. Jadi Kepri nggak salah saya ada dapat 6 posisi yang diizinkan dalam RIPPN itu. Cuma belum semua ada pelabuhan. Sehingga akhirnya baru tercatat di dalam data. Inilah yang kita akan pelajari dan kita bahas, dan terus juga karena Kepri ini terdiri dari pulau-pulau, kabupatennya terdiri dari pulau-pulau, tentu tidak semudah itu untuk melakukan pendaratan ikan di posisi-posisi tertentu itu. Itu mungkin. Nanti kalau untung rugi Pak Wahyu juga bisa jelaskan, karena kita lihat beda dengan daratan. Kalau di Jawa pendaratan bisa di Muara Baru, Pelabuhan Nizam Zaman, Jakarta, tapi begitu bongkar di pelabuhan itu nanti akan dibawa ikan-ikan itu via kontainer bisa sampai ke Surabaya, bahkan bisa sampai ke Bali. Kalau kita tidak, begitu mendarat di Natuna atau di Anambas, kalau seandainya mau dibawa ke Karimun tentu akan menjadi masalah, terpaksa dibawa kapal lagi, itu mungkin akan menjadi hambatan. Itu saja dulu, tapi sebenarnya dari segi positif, ya pertama jelas ada multiplying effect ekonomi, dan ada tenaga kerja di bidang tempat bongkar muat atau pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan tadi. Itu, terima kasih. Baik, artinya untuk mengontrol penangkapan ikan sendiri seperti itu ya Pak? Benar, jadi jumlah ikan itu bisa dapat dihitung. Bedanya lagi, penangkapan ikan terukur ini, izin yang dikeluarkan CP, surat izin penangkapan perikanan itu, yang semulanya setiap izin itu langsung dikenakan PMBP, sekarang kebalikannya, izin dikasih dulu, setelah dapat ikan baru dihitung, baru dikena PMBP. Nah, itu positif lah ya sedikit. Kalau dulu langsung bayar, sekarang tidak. Kalau dia tidak melaut, secara otomatis izinnya ada, tidak ada bayar PMBP. Tapi kalau dia melaut, berarti ikannya dihitung. Nah, itu. Oke, baik. Pak Wahyu, selaku anggota legislatif, seperti tema kita, penangkapan ikan terukur, untung atau rugi bagi nelayan Kepri sendiri? Untuk penangkapan ikan terukur, karena nelayan ini terbiasa dengan tradisional ya, tentunya belum bisa sekarang menyesuaikan ya.
bagi mereka memang ini merugi ya, bagi mereka otomatis akan merugi karena tidak terbiasa. Tapi tentunya dengan regulasi yang ada, tentunya ini juga akan menguntungkan juga ke depannya bagi nelayan. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang nelayan nanti pemerintah akan melihat nih potensi nelayan ini seperti apa, kan gitu. Kemudian memperhatikan tentunya kesejahteraan nelayan juga. Kalau yang selama ini tradisional ya suka-suka jadinya kan, tapi dengan penangkapan terukur memang nanti bisa diarahkan ya. Mungkin yang nelayan tradisional ini sebelumnya tidak bisa ekspor, nanti pemerintah bisa menjembatani itu. Ya. Memang ada cost di situ, tapi memang ini juga pemerintah mungkin tidak banyak. Kami mengkritisi itu juga agar cost ini bisa diberikan ya sedemikian murah lah kepada nelayan. Jangan sampai merugikan bagi para nelayan yang ada di Kepri ini. Itu Mbak. Artinya untuk saat ini merugi ya Pak ya? Masih merugi saat Mbak. ini masih merugi. Bagaimana Pak Arief kesiapan sendiri di Kepri dalam menjalankan kebijakan tersebut? Betul. Saya sampaikan, saya kemarin bersama Pak Gubernur, didampingi Pak Bupati Karimun dan Bupati Bintan, kami ke kementerian kira-kira seminggu yang lalu, Jumat yang lalu ya, ini hari Jumat yang lalu, ketemu Pak Menteri, ketemu Pak Dirjen. Pertama ini masalah pelabuhan dulu. Pelabuhan titik yang diizinkan memang tertulis 6, tapi yang sebenarnya ada pelabuhan itu cuma 4. Natuna, Anambas, Barelang, dan Punggur. Yang lain belum ada pelabuhan. Jumlah kapal di Kepri ini 258 yang 30 GT ke atas ya. 254 nggak salah saya. Yang paling banyak punya kapal itu 180 buah itu di Karimun. Tentu kemudian di Kijang dan Bintan tak salah saya ada 28 kapal. Tentu mereka ini apabila bongkar di suatu tempat, misalnya di Natuna, di Anambas, mereka mau tidak mau harus turun lagi ke kapal, membawa kapal angkut. Ini akan menambah, betul kata Pak Wahyu tadi, akan menambah kos, juga akan menambah harga ikan. Pengusaha mana mau merugi ya. Harga ikan biasanya 1.000 misalnya begitu. Tentu kalau ada angkat buru, upah buruh dan lainnya, simpan di cost rate juga akan mengakibatkan menjadi itu yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini bisa menambah inflasi. Gitu. Itu betul kata Pak Gubernur itu yang kemarin sampaikan. Kita berharap pelabuhan-pelabuhan itu bukan saja di tempat yang disebutkan tadi, dibuka juga seperti di Karimun, karena di sana ada pelabuhan, ada kapalnya. Dibuka juga di Tanjung Pinang, karena di sana juga ada kapalnya, juga di Bintan. Karena itu yang salah satu yang kita harapkan. Kita juga mencoba mencari solusi dengan dikeluarkan Kepmen 4 2023 ini. Kita berharap ada sementara penyiapan pelabuhan-pelabuhan yang kita usulkan tadi, tambahan itu, menjadi dibuat semacam wilayah kerja. Misalnya begini, di Karimun itu kan, Kabupaten Karimun itu sudah diarahkan bahwa di Moro itu belum ada pelabuhannya, belum ada cost storage-nya, belum ada konflik sarana dan prasarananya belum lengkap lah. Ya. Jadi sementara pelabuhan izinnya di situ, jadi tetap di bawah wilayah kerjanya di Karimun. Di Bintan, di Dompak juga belum lengkap. Nanti wilayah kerjanya kita tunjuk di daerah yang punya tangkahan. Kemudian juga di Bintan dengan harapan untuk mempermudah. Jadi ini jangka pendeknya lah. Sampai jangka menengah dan jangka panjangnya kita menyusun rencana induk pelabuhan yang baru di titik yang menurut pelaku usaha dekat. Tujuan kita kan ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya setuju dan sependapat keinginan DPR, usulan DPR untuk melakukan diskresi atau menyampaikan keluhan nelayan itu kepada DPR RI. Mungkin kita akan susun agenda itu juga, selain kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan, nanti kami bersama Komisi 2 juga akan berusaha ke kementerian juga menyampaikan itu. Itu gambarannya. Artinya untuk di Kepri sendiri kesiapannya belum 100% ya Pak? Belum maksimal gitu. Belum maksimal ya? Gitu. Boleh dikatakan nanti juga akan ada trouble yang
yang kita temukan setelah apabila dijalankan. Oke, baik. Pak Wahyu, jika melihat perkembangan saat ini sebagai wakil rakyat, apakah Kepri, tadi kan dikatakan mungkin ada penjelasan-penjelasan yang bahwa Kepri ini belum siap untuk itu. Ya, betul. Menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur, bagaimana? Ya, memang sekarang ini untuk menerapkan apa yang dimau oleh pemerintah pusat, memang ini belum siap, sama sekali belum siap karena sarana dan prasarananya yang diminta oleh pemerintah tentunya ini di lapangan nggak ada, sehingga kami mendorong agar pemerintah Provinsi Kepri itu masih menerapkan pelabuhan tangkahan yang sudah ada. Jadi yang dilakukan oleh Pak Gubernur yang meminta 6 wilayah, 6 titik, itu saya sendiri dengan teman-teman dari DPD ya mengapresiasi lah ya, karena memang sudah ada penambahan. Hanya saja wilayah kerja yang ditambah, sehingga yang 6 tadi yang sarana dan prasarananya tidak lengkap, belum memadai, ya. Ini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sudah ada, yaitu di tangkahan para nelayan yang sekarang saat ini ada. Ya, mengenai mekanismenya mereka juga setuju dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat tentunya, yaitu nanti ada tera dan juga ada petugas, mereka welcome tuh, sehingga ini menjadi win-win solution sampai ke 6 pelabuhan tadi yang disetujui atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini sarana dan prasarana itu lengkap. Nah, baru ini kita cabut di masing-masing wilayah tangkahan itu menjadi satu nanti, seperti itu. Artinya untuk saat ini sembari menunggu 6 pelabuhan tadi yang sudah ditetapkan untuk menggunakan tangkahan yang biasa nelayan gunakan sebagai bongkar muat. Betul. Kami meminta itu dan akan terus mendorong, terus mengawal sampai ini bisa dilakukan. Oke. Baik, Pak Arief, untuk pengawasannya sendiri siapa yang terlibat? Terima kasih. Kita dalam pelabuhan ini memang kita tim yang terpadu dengan Kementerian KKP. Nanti akan ada sah bandar perikanan. Kebetulan di staf kita juga banyak yang sudah ikut pelatihan atau diklat kesabandaran perikanan. Tapi nanti tim kesabandar perikanan juga akan turun yang dari pusat. Kemudian mereka akan ditugaskan di pelabuhan-pelabuhan yang telah di-SK-kan mereka sendiri. Kemudian ada pengawasan, khususnya yang mengawas ini PSDKP, Pangkalan Sumber Daya Kelautan Perikanan, yang kantor induknya di Barelang 2. Mereka akan melakukan pengawasan apabila tidak sesuai dengan regulasi. Saya nambah positif jika punya pelabuhan ini. Saya ingatkan juga yang bersyukurlah yang kabupaten yang mungkin pelabuhannya sudah ada, kapalnya bahkan parkir, dia harus manfaatkan. Karena contohnya Natuna, SKPT, nanti kapal itu akan parkir. Ini misalnya dapat izin itu dari Jawa. Jawa itu dia akan mencari ikan di WPP 711. Dia kalau dulunya setelah dia mencari ikan, dia bawa pulang langsung ke Jawa. Kalau sekarang nggak boleh. Dia harus ikan itu dibongkar di pelabuhan SKPT Natuna. Jadi kita harus bisa manfaatkan kabupaten setempat. Pertama, ikan akan banyak di sana. Berarti harus ada cold storage yang besar, yang mungkin bisa ribuan ton untuk penyimpanan ikan. Kedua, kita harapkan mesti ada pabrik pengolahan ikan. Jadi bisa dibuat, sekarang kan bisa ikan dibentuk tepung ikan, velek dan lainnya, pengolahan ikan lah intinya. Dan juga bisa menambah lapangan kerja. Prediksi saya bisa sampai 300 tenaga kerja, tidak kurang. Karena saya sudah melihat di Bali dan begitu, pengolahan ikan itu bisa didorong. Jadi ini harus dimanfaatkan peluang-peluang ini. Kalau sempat daerah tidak memanfaatkan juga akan merugikan sia-sia. Sia-sia ini. Ini yang juga dimanfaatkan. Jadi malah ada daerah-daerah yang sudah siap, mereka malah belum dapat pelabuhan, belum dapat izin itu, karena mereka siap untuk membuat pengolahan ikan dan lainnya. Nah, ini mungkin perlu menjadi catatan untuk yang merasa dapat izin itu. Kalau kewenangan pengawasan bayar PMBP itu setor ke pusat, bukan ke daerah. Pengawasan kementerian. Saya melihat pelaku usaha kita ini sebenarnya sangat patuh dan bersedia membayar PMBP itu. Cuma mereka ingin lebih dekat karena mereka namanya bisnis. Ikan ini kan barang hidup nih.
dia tidak boleh lama. Kalau lama nanti dia akan tidak bertahan dan tidak akan enak gitu. Jadi mereka ingin cepat, apalagi kita kan daerahnya sering ekspor ya ke Singapura, Malaysia, bahkan kita ke Australia dan Jepang. Itu juga didapat. Kemudian perlu diingat bahwa yang pelaksanaan penangkapan ikan terukur ini untuk kapal 30 GT ke atas, gross ton. Yang di bawah itu tidak ada pengaruh. Jadi untuk nelayan tradisional, nelayan yang di bawah 10 GT atau lainnya, atau 30 GT ke bawah yang izinnya juga dari pemerintah provinsi, itu tidak ada pengaruh, tidak terganggu. Itu mungkin tambahan sosialisasi sedikit ya, tidak ada pengaruh. Jadi yang 30 GT ke atas, yang kapal-kapal besar, kapal-kapal besar. Itu saja dari kami, dan kalau Pemprov pasti berharap kalau dari segi bagi hasil mungkin kita akan, kalau PMBP tentulah kita berharap ada bagi hasilnya, setidaknya begitu, karena Pemprov juga ingin juga paling tidaknya untuk mendapat PAD-nya juga di situ kalau seandainya itu berjalan dengan baik. Tapi kami yang paling penting sekarang kita kejar pelayanan dulu, pelayanan bagaimana dunia usaha, pelaku usaha perikanan ini bisa melakukan kegiatan benar kata Pak Wahyu tadi, ya minimal jangka pendeknya di tangkahan mereka diizinkan dulu lah. Diizinkan, nanti ada petugas, dan karena DKP provinsi ini juga setiap kabupaten kota kita ada pegawai kantor cabang siap membantu pemerintah pusat dan siap mendukung kebijakan itu selagi regulasi itu diberikan kepada kita. Itu yang kita dorong. Mudah-mudahan ini ada tindak lanjut, karena kemarin janjinya dari kementerian akan siap untuk turun untuk daerah-daerah yang banyak kapal tapi belum dapat izin pelabuhannya, sehingga kita berharap mungkin akan ada tindak lanjut di itu. Karena kalau tidak, mungkin betul kata Pak Wahyu, akan terjadi semacam ya sedikit mungkin ketidakpuasan lah. Dan kami pun merasakan juga, cuma mungkin kena pemerintah, kita caranya mungkin dengan cara kita memohon untuk merevisi atau meninjau ulang. Itu yang sampaikan. Saya terima kasih kemarin Komisi 2 sudah mengumpul pada pelaku usaha dan menghimpun, karena memang DPR menghimpun keluhan-keluhan masyarakat, dan kami dapat menerima hasil-hasil masukan tersebut, dan itu akan kami sampaikan kepada kementerian, dan terus kita giring apa-apa menjadi keluhan-keluhan para pelaku usaha dengan nanti seandainya jalan penangkapan ikan terukur ini. Terus. Baik, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi, memasuki usia ke-20 tahun Batam Televisi, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala pencapaian sejauh ini. Kami sangat bahagia dan bangga untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kepulauan Riau, kepada para pimpinan lembaga negara lainnya setingkat provinsi dan kabupaten kota, kepada para politikus, kepada para pengusaha, dan semua pihak yang selama ini mendukung dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Batam TV. 20 tahun Batam TV insya Allah akan tumbuh sehat menemani pemirsa di Kepulauan Riau sebagai energi yang akan mendorong dan mengiringi kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Salam hangat, Batam TV tumbuh sehat menjadi energi bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidi Hamid, Korporat Sekretari mewakili manajemen PT PLN Batam, mengucapkan
selamat ulang tahun Batam TV yang ke-20. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan semakin maju. Dan kami mengucapkan terima kasih telah bersinergi berkolaborasi dengan PT PLN Batam untuk menjadi energi kemajuan Kepri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saparudin, SOS MSI, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Niga, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV menjadi energi kemajuan Kepri dalam mendukung siaran digital. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Pak Arief tadi menyinggung terkait PAD, ada pembagian hasil untuk pemerintah provinsi juga yang ikut andil dalam kebijakan ini. Kira-kira berapa Pak yang diharapkan? Terima kasih. Jadi itu tadi kembali yang penjelasan pertama saya. Jika diterapkan Undang-Undang 23 2014, 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi. Secara otomatis apapun aktivitas di laut itu bisa menjadi PAD. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang CK, kewenangan itu ditarik menjadi kewenangan kementerian. Istilahnya bahasanya laut itu open access. Saya sudah beberapa kali rapat di kementerian, langsung di bawah Pak Gubernur. Kita berharap segala potensi pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tadi juga diadakan pembagian. Karena begini, contohnya kalau dulu EZWP 3K itu sah, kita sudah final dan itu sudah menjadi kewenangan kita, dan undang-undang yang baru belum terbit, dan itu menjadi pendapatan kita bisa sampai 50 miliar atau 100 miliar pendapatan kita di bidang perikanan. Tapi karena Undang-Undang CK itu keluar, tidak jadi pendapatan kita menjadi bagi hasil. Bagi hasil ini kami belum tahu rumusnya dari pemerintah pusat. Cuma kami berharap ada bagi hasil. Bagi hasil ini ada dua pola. Bisa mereka melalui transfer langsung ke daerah, atau mereka memberikan semacam DAK, dana alokasi khusus, kepada kita, atau semacam dana TP atau dana dekon untuk kegiatan pembangunan di bidang kelautan. Itu kita harapkan. Tapi memang saat ini kan karena memang transisi kebijakan mungkin belum sampai di situ, dan kita berharap nanti dari pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendorong supaya bagi hasil itu cukup jelas. Karena memang kita lihat teman-teman di pusat itu di wilayah Kepri ini lumayan penghasilan pendapatannya. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan usulan harapan kita itu bisa terrealisasi. Jadi karena memang wilayahnya berada di wilayah kita dan aktivitasnya pun di wilayah kita. Oke. Apalagi Kepri 97, sekian tadi ya, adalah perairan. Ya. Ya. Menurut Pak Wahyu, berapa Pak kira-kira untuk bagi hasil tadi? Ya, bagi hasilnya memang kalau selama ini masih kecil ya, tergolong masih kecil lah untuk Kepri ini. Saya kira dengan nanti diberlakukannya penangkapan ikan terukur ini harus lebih besar lagi tentunya. Karena mengingat tadi luas wilayah Kepri ini mayoritas kan lautan, ya. Hanya 3% saja, kurang dari 3% itu darat.
Sehingga ini menjadi sumber PAD harusnya yang lebih besar bagi Kepri, dan ini potensi sangat luar biasa. Nah, untuk itu kalau memang ini diterapkan, kemudian teman-teman dari pelaku usaha nelayan juga melihat peluang ini, juga mereka tidak terlalu keberatan. Yang penting dekat dengan pelabuhan mereka yang biasa dilakukan, ya, pelabuhan tangkahan mereka, ya. Kalau ini diberlakukan, mereka tidak terlalu masalah, ya, karena mereka juga membantu pemerintah tentunya. Tetapi harapannya adalah ketika uang ini diambil oleh pemerintah pusat dan menjadi PNBP, maka harus balik lagi kepada masyarakat, balik lagi ke Kepri. Jangan sampai semua diambil oleh PNBP, tetapi baliknya lagi nggak ada PAD-nya yang dihasilkan. Karena PAD di situ tidak ada, tetapi ekonomi tentunya akan maju di situ. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa satu pelabuhan minimal ada 300 orang yang bisa memang bekerja di situ. Otomatis kan multiple efeknya cukup lumayan baik gitu. Ekonomi di sekitar itu akan tumbuh tentunya. Karena selama ini juga yang saya perhatikan melalui pengawasan, ada juga beberapa nelayan, ya, para pengusaha yang memang tidak mendaratkan ikan. Ini juga salah satu dilematis, ya, kan seperti itu. Sehingga di tengah laut sudah berpindah langsung ekspor. Nah, ini juga salah satu menjadi masalah, kan. Dengan adanya pelabuhan terukur, penangkapan dan pelabuhan terukur ini, sehingga hal itu akan semua ikan akan didaratkan dulu, kan seperti itu. Nah, hanya keberatan-keberatan dari teman-teman nelayan tadi terlalu jauh, dan sarana-prasarana yang ditunjuk oleh pemerintah ini belum ada, belum memadai. Jadi mereka sangat-sangat sulit nantinya, ya. Jadi ini akan mempengaruhi nantinya kepada kos, dan tentunya akan menjadi inflasi di Kepri ke depannya. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Artinya ke-6 pelabuhan tadi itu ada 4 yang sudah siap, ya, Pak? Ya. Selebihnya sarana dan prasarana belum ada. Belum ada sama Ya. sekali. Itu apa yang menjadi penilaian sehingga 6 pelabuhan itu diusulkan dan ditetapkan sebagai pelabuhan ikan terukur, Pak Arief? Jadi begini, ini kan pada tahun 2014 pemerintah pusat itu membuat rencana Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Secara otomatis pemerintah daerah mengusulkan daerah-daerah yang merasa itu punya potensi untuk jadikan pelabuhan. Dan pembangunan pelabuhan ini kan besar, anggarannya besar, sehingga biasanya ada sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya beri contoh, di Bintan itu ada namanya rencana pelabuhan di Batu Duyung. Batu Duyung itu saya sudah survei, di situ sudah bagus karena waktu itu janji kita DID-nya dari kabupaten. Bintan sudah bangun, sudah ada kelayakan, studi kelayakannya, sudah ada DID, sudah bangun jalannya bagus, besar sekali, cuma belum diaspal karena itu belum ada pelabuhannya, dan di pinggir laut. Sudah kawasannya cukup besar, sekitar 5 hektar. Tetapi pembangunan pelabuhannya belum ada, karena membangun pelabuhan ini kan tidak kurang daripada 200 miliar, ya. Dan biasanya itu didukung oleh dana sharing. Biasanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi dulu biasanya pancingan. Dulu kami sudah mulai pancingan kami waktu itu sekitar 17 miliar. Tapi waktu itu kelemahannya Bintan belum menyiapkan masalah lahannya. Belum keluar rencana induk pelabuhan nasionalnya. Sehingga saya urus waktu itu, alhamdulillah bisa diperbaiki. Jadi ini kita harapkan juga dengan timbul ini mungkin nanti kita akan mendorong memperbaiki RIPN itu juga, termasuk kawasan-kawasan yang menurut kita yang dekat dengan pelaku usaha. Jadi kalau kemarin itu mungkin dilihat di titik-titik yang menurut Dijana, karena sampai sekarang itu baru cadangan namanya, tapi kita berharap cadangan itu tidak usah kita cari yang tempat yang layak, yang benar-benar dekat dengan pelaku usaha. Karena memang kenapa kita mendorong pelayanannya lebih dekat, supaya kosnya jangan mahal. Maaf cakap, ini contoh saya lagi. Saya bukan karena saya orang Karimun, ya, tapi karena kebetulan kapalnya banyak di Karimun. 180 kapal di Karimun. Jadi parkir misalnya di Batam, di Pelabuhan Barelang atau Pelabuhan Punggur. Apabila mereka parkir hasil tangkapan mereka di sana, berarti mereka membongkar semua ikannya, dihitung, nanti bayar PNBP, kemudian mereka harus ikan itu diturunkan lagi ke kapal untuk diantar ke Karimun. Tentu
dalam proses tadi angkat barang dan lainnya, ikan itu ada biaya. Ya, kosnya. Satu, kedua, biasanya ikan itu 1 hari atau 2 hari langsung di cold storage mereka, tentu di sini memakan waktu beberapa hari, sehingga kesehatan ikan juga harus kita jaga. Karena ikan ini kan kalau orang bilang kepri ini ikannya sekali mati, jangan nanti kembali istilah sekali mati itu hilang, kepri menjadi ikan berkali-kali mati. Karena kalau di Jakarta kan ikan berkali-kali mati, itu termasuk kegalauan saya juga. Nah itu gitu. Jadi kita berharap kalau dekat ada pelabuhannya dekat, jadi bahasa kepri itu ikan sekali mati itu benar-benar masih terjaga gitu. Nah, karena apa? Itu belum dibanding kos, bongkar, upah buruh dan lainnya, selain dari bayar PNBP tadi. Itu benar. Jadi kita berharap memang, jadi Pak Gubernur, Pak Bupati Karimun kemarin, Pak Bupati Bintan, kita mengusulkan untuk minta tambahan pelabuhan untuk penangkapan ikan terukur ini di wilayah Kabupaten Karimun, di Tanjung Pinang, di Bintan, di dekat pelaku-pelaku usaha. Dan kita minta direvisi RIPPN tadi, Rencana Induk Pelabuhan. Dan pemilik tangkahan dan lainnya siap melengkapkan dokumen seperti PKKPRL dan lainnya, dan kami sekarang lagi melengkapkan dokumen itu. Nanti kita akan sampaikan kepada ke kementerian. Mudah-mudahan usulan kita bisa ditindaklanjuti. Kita bersama-sama saja berdoa. Ya, karena memang kalau udah usaha kan tinggal terakhirnya doa kan gitu. Itu yang kita harapkan. Ya, tapi usaha harus ada. Ikhtiar itu dalam hukum Islam harus ada. Harus ada ikhtiar dulu ya Pak. Ya, wajib ikhtiar. Hasilnya nanti seperti apa? Ya, itu. Yang penting ikhtiar dulu. Iya, itu. Kita usahakan semaksimal mungkin. Usahakan semaksimal mungkin. Iya. Tadi Bapak menyebut bahwa meminta untuk ada penambahan pelabuhan ikan terukur. Artinya 6 pelabuhan ini tidak cukup untuk kepri? Tidak, karena memang yang maksimal baru ada 4. Yang ada yang lain ditunjuk itu belum jadi pelabuhan gitu. Jadi kita minta tambahan daerah yang siap untuk merapatnya kapal. Jadi kita usulkan daerah yang siap untuk merapatkan kapal dan siap untuk bongkar muat. Seperti usulan Pak Wahyu. Jadi kita membuat pola jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ini berikan kesempatan apabila ini penangkapan ikan terukur ini berjalan, jangka pendeknya berikan kesempatan tangkahan itu bisa bongkar, dalam arti mungkin wilayah kerja dari yang pelabuhan-pelabuhan yang belum siap tadi sarana-prasarananya kita pindahkan menjadi daerah tangkahan itu untuk wilayah kerja, tapi tetap petugas-petugas harus ada di situ sehingga proses pembayaran PNBP dan lain bisa berjalan. Yang kedua, baru kita minta usulan kita di wilayah titik yang terdekat itu dijadikan pelabuhan. Itu. Jadi kita membuat beberapa alternatif 1, 2, dan 3. Tadi kita sudah bahas di kantor dan kita bikin surat Pak Gubernur. Nanti kita akan rapat lagi ke kementerian untuk mencari pelabuhan yang benar-benar pas menurut para pelaku usaha sehingga mereka proses bongkar muat kapal ikannya tidak ada masalah. Jadi itu yang kita dorong sekarang. Baik Pak Wahyu, dari jumlah 6 tadi berapa kira-kira Pak yang seharusnya ada di kepri pelabuhan ikan terukur? Kalau sekarang untuk yang ditunjuk ke RIPN memang 6 ya, tapi seharusnya mungkin lebih dari 6. Misalkan di tiap kabupaten kota ada 2 minimal gitu seharusnya. Minimal. Ya. Jadi kalau kita punya 7 kabupaten kota minus Lingga, karena Lingga memang rata-rata kapalnya di bawah 30 GT dan izinnya izin provinsi itu tidak perlu ya. Itu minimal kalau ada 6 saja, 6 kali 2 minimal 12 ya. 12 tempat memang yang harus ditunjuk oleh pusat ya. Dan ini sesuatu yang sudah pas lah kalau menurut saya ya. Jadi ada di tiap kabupaten kota itu minimal 2. Kalau sekarang kan hanya 1 ya, hanya 1, dan ini yang 2 tadi belum ada sarana dan prasarana sama sekali gitu loh. Nah ini juga akan merepotkan kan itu. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa memang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya tentunya ya. Di jangka pendek ini tetap pemerintah pusat memberlakukan tadi pelabuhan tangkahan tadi yang sudah ada sarana dan prasarana sudah lengkap, mereka tetap masih bisa menggunakan dengan satu catatan, tetap ada pengawasannya di situ, pencatatannya di situ, kemudian teranya juga di situ, sehingga tidak ada dirugikan dalam hal ini ya. Tetapi jangka menengahnya nanti ditambahkan lagi pelabuhannya tadi, kemudian jangka panjangnya pelabuhan yang sarana dan prasarananya belum lengkap dilengkapin.
sampai itu benar-benar bisa dioperasikan. Di sana juga ada pabrik, ya, pabrik ikan mungkin di sananya ke depannya. Nah ini juga luar biasa sebenarnya. Dan Kepri juga sudah punya lahan yang memang luar biasa besar, yaitu di wilayah Bintan. Nah, dan itu bisa dipakai untuk pengelolaan ikan tentunya. Ya, ada pabrikasi di sana. Itu yang kami harapkan sehingga menimbulkan PAD yang sangat besar tentunya bagi Kepri sendiri. Karena sangat miris lah, Kepri yang notabene 97, sekian wilayahnya laut, tetapi tidak punya industri perikanan. Nah, kan ini aneh kan itu, sangat aneh sekali gitu loh. Nah ke depan saya kira nanti mungkin dengan Pak Gubernur nanti beliau juga akan mungkin ada visi dan misi karena saya bukan kepala daerah. Ke depan saya yakin kalau itu diterapkan ini akan dampak ekonomi sangat luar biasa. Nah saya akan dorong terus bagaimana nanti 2024 apalagi ini Pak Arif ya, insya Allah mungkin akan maju di Karimun, saya kira. Nah di Karimun bisa bikin industri perikanan gitu loh. Ini yang luar biasa kan gitu, seperti itu. Sehingga ekonomi akan bangkit ya. Karena selama ini Kepri nggak ada industri perikanannya, lebih kepada di Kepri ini banyak sekali untuk yang lain-lain saja gitu. Tapi kemaritiman itu nggak diangkat. Tidak ada PAD dari kemaritiman. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Dan sebentar lagi pesawat dari Korea juga akan melintasi atau akan turun di Batam. Dan ini peluang baik gitu. Peluang baik bagi Provinsi Kepri. Bagaimana bisa ekspor hasil kemaritiman tadi. Gitu Mbak. Ya. Artinya untuk saat ini kemaritiman belum terlalu dilirik ya Pak, bahwa benar sekali. Padahal potensinya di situ yang sangat besar. Kita harusnya di situ potensi kita gitu. Kita juga punya Universitas Maritim kan itu, dan ini memang harus digarap dengan baik lah. Baik pemirsa Batam TV, kita akan kupas tuntas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Abdi Piliang, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Saya Tan, Impitipikor Komnas LPKPK. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV semakin eksis, semakin besar, semakin jaya, dan terus mewarnai pembangunan Kepri. Batam TV tumbuh sehat menjadi energi kemajuan Kepri. LPKPK, jaya, berjaya, semakin jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Batam TV. Semoga sama-sama kita mendukung Batam TV tumbuh sehat, mendukung untuk kemajuan Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Iksan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Semoga Batam TV dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau ke depannya. Terima kasih. Semoga Batam TV semakin jaya. Atas nama Partai Demokrat Kota Batam, kami mengucapkan Dirgahayu Batam TV yang ke-20. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh jajaran Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, pengurus HNSI Kepri, seluruh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota se-Kepri, dan pelaku usaha perikanan. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengungkapkan, sistem penangkapan terukur dan sistem kuota yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini masih dikeluhkan oleh nelayan dan pelaku usaha di Kepri. Bukan tanpa alasan, para nelayan menyebut pelabuhan yang saat ini telah ditetapkan menjadi pelabuhan ikan terukur sangat tidak layak untuk digunakan. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelabuhan yang ditetapkan pemerintah juga sangat minim. Dengan demikian, Wahyu meminta diskresi agar terdapat wilayah kerja pembongkaran ikan yang telah ada sebelumnya menjadi bagian dari 6 pelabuhan ikan terukur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memang ini sudah lama ya, di ujung 2023 dari bulan November mereka mengeluhkan terkait dengan sistem penangkapan terukur dan juga sistem kuota. Nah, ini kami menanggapi ini dan baru sekarang kami realisasikan, dan kami akan memberikan rekomendasi terkait dengan rapat hari ini, yaitu memberikan diskresi khusus, ya, meminta kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk membuat diskresi khusus yang disampaikan kepada Kementerian, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Provinsi Kepulauan Riau. Apa urgensinya, Pak? Karena yang diberlakukan, ya, Pak Gubernur bersama dengan jajarannya berangkat ke Jakarta itu ada 6 pelabuhan tadi yang sudah disetujui tentunya. Dan kalau itu diberlakukan kemudian tidak diperbolehkan pelabuhan tangkahan yang pemilik nelayan tadi untuk membongkar muat, sehingga ini akan menjadi dilema. Mereka tidak akan kena sanksi tentunya, kena sanksi denda, kemudian lain-lain tentunya, ya, bisa ditahan juga kapalnya segala macam. Sehingga ini kami dorong agar memberikan diskresi pemerintah pusat, ya, atas pengajuan dari kami DPRD bersama dengan teman-teman nelayan kepada Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur yang akan menyurati tentunya, gitu. Sehingga ini efeknya nanti akan lebih baik, ya. Kalau ini tidak dilakukan, tadi yang saya sampaikan bahwa akan ada sanksi, sanksi dari kementerian, dan ini merugikan bagi para pelaku usaha nelayan seperti itu, Mbak. Akan ada sanksi yang nelayan dapatkan ketika mereka tidak melakukan bongkar muat di pelabuhan yang ditetapkan tadi. Selain denda, mungkin kapalnya juga akan ditahan, bisa jadi kemudian akan diberikan sanksi, mungkin nanti menyurat kapalnya yang akan ditahan segala macam. Kan ini merugikan, sehingga nanti tidak akan bisa jalan tentunya nelayan, dan ekonomi tentunya tidak akan berjalan. Dan kita nanti akan krisis ikan tentunya kalau seandainya ini terjadi. Gitu. Jadi ini secepat mungkin kami dorong, dan mudah-mudahan mungkin pekan depan atau minggu depan sama-sama ke Jakarta dari DKP Provinsi, kami akan dampingi dan kami akan awasi terus. Kami siap maju untuk hal ini. Takutnya ada krisis ikan di wilayah yang sebagian besarnya merupakan perairan. Betul sekali, ironis banget kan. Aneh itu. Pak Arief, bagaimana menyikapinya? Apakah sudah disampaikan kepada pemerintah pusat? Ya, alhamdulillah yang sudah disampaikan Pak Gubernur kemarin. Intinya itulah kenapa Pak Gubernur jadwalnya jam 7 pagi itu kami, ya. Saya jam 6 di kantor kementerian itu. Karena Pak Gubernur bilang saya jam 7 sudah sampai dan kita minta izin untuk ketemu karena jadwal ya Menteri Dirjen kan cukup padat, ya. Jadi hanya waktunya jam 7 pagi. Jadi memang kita sampaikan itu. Kita minta tambahan pelabuhan tadi, dan contohnya pelabuhan tangkahan-tangkahan itu minta diberikan izin, betul kata Pak sama maksud itu. Dan mereka kemarin minta lagi surat resmi dari kita, yang juga surat dari Bupati, yang mana yang menurut Pak Bupati untuk pelabuhan yang lebih terdekat dengan masyarakat, misalnya tangkahan itu. Jadi itu yang sekarang kita tadi
pagi sudah apa, dan suratnya harus segera masuk dan mereka akan meng-cross check ulang lah. Kalau bicara pelabuhan ini belum layak, memang belum layak, tapi layak untuk kapal merapat kalau menurut saya. Kalau bilang kalau syarat sebuah pelabuhan dokumennya ini itu memang agak susah. Tapi kalau yang ada misalnya yang disebut pelabuhan yang mereka kita rencana itu pelabuhan-pelabuhan itu usulan lama yang belum dibangun-bangun. Jadi sekarang kan barang ini sudah harus mau jalan. Kalau mau jalan yang harus dikasih pelabuhan yang bisa mendaratnya kapal, walaupun belum lengkap juga. Tapi tangkahan-tangkahan itu saya melihat banyak sih kapal-kapal yang merapat di sana bisa tidak ada masalah. Saya lihat tangkahan-tangkahan itu seperti di Tanjung Pinang, di Bintan, di Karimun juga itu memang sebetulnya mereka cuma bedanya pelabuhan itu di dekat usaha mereka saja. Dan layak gitu. Di Batam juga ada layak di PT Harmoni itu. Jadi sangat layak sekali gitu. Jadi ini mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti oleh pusat, mudah-mudahan. Itu harapan kita. Itu mungkin. Artinya untuk saat ini masih menunggu ya Pak? Ya, menunggu perbaikan SK tersebut. Perbaikan. Karena benar kata Pak Wahyu, kalau tidak ada SK petunjuk dari mereka, semacam tambahan regulasi dari mereka, nanti akan kesulitan. Karena ini berkaitan dengan izin belayar. Karena setiap kapal belayar itu ada surat izin belayar, CP CP atau jadi kalau ada SLO-nya. Jadi kalau mereka tidak mengikuti regulasi yang dibuat pusat, dokumen itu mereka tidak ada, sehingga akhirnya mereka dalam perjalanan tidak nyaman gitu. Saya dengan Pak Wahyu Ketua Komisi ini banyak hal yang soal nelayan kami sudah gerak cepat. Saya luar biasa. Saya terima kasih nih Pak Wahyu ini memang cepat. Pernah kejadian masalah sertifikat kelayakan kapal perikanan. Itu waktu itu kapal tidak bisa belayar karena ada terjadi perubahan regulasi. Regulasinya milik KSOP, tapi sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, KKP, tanda tangannya harus di pusat. Mana mungkin ditandatangani oleh pusat dalam waktu kapal mau belayar sebentar. Hanya kami proses, kami tindak lanjuti, kami ke pusat, sehingga akhirnya sekarang sudah buka gerai-gerai di setiap kabupaten kota. Itu langkah yang untuk memberikan pelayanan terbaik lah kepada pelaku usaha gitu. Artinya itu yang saat ini kita tunggu bersama-sama ya Pak. Ini kalau seandainya tidak diberikan diskresi ini yang sangat bahaya, ini rentan rentan inflasi, rentan juga terkait dengan mungkin keamanan juga ya. Karena satu kapal ini ABK-nya lumayan, 18 sampai 20 orang. Betul. Bayangkan kalau seandainya ini tidak diberikan, kemudian kapal tidak bisa melaut, maka akan terjadi satu kapal ini 30 orang yang menganggur, ABK yang biasa di laut ya. Ini mengelola manpower ini yang luar biasa. Ketika ada 10 kapal saja, kalau kali 30 udah 300 orang. Kalau tidak melaut bisa tawuran tiap hari. Itu. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat tentunya. Baik, Pak Wahyu, masukan seperti apa sih yang dari nelayan maupun konstituen terkait pemerataan pelabuhan ikan terukur yang masuk ke Bapak sendiri? Ya mereka mengadu kepada kami ya di DPRD termasuk ke saya bahwa kalau ini diberlakukan penangkapan ikan terukur ini di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditunjuk, tentunya mereka keberatan karena cost-nya mereka akan naik. Itu yang pertama. Kemudian jarak juga dari yang saat ini mereka pakai pelabuhan tangkahannya sendiri dengan pelabuhan yang ditunjuk ini kan agak jauh. Tadi satu cost, yang kedua resikonya. Nah, resikonya juga tinggi. Bahwa yang selama ini ikan di Kepri ini mereka hanya satu kali mati ya. Begitu nyampe sudah gitu, langsung bisa ekspor. Nah, kalau seandainya ini di pelabuhan yang lain di situ dulu ya, kemudian baru dipindahkan 2 kali mati, kemudian baru diekspor jadi 3 kali gitu kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang ditunjuk pelabuhannya itu belum lengkap, belum memadai. Termasuk mungkin alat-alat timbangannya tera, yang memang tera inilah yang menentukan berapa PNBP yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat. Bayangkan kalau seandainya satu kapal itu memuat 18 ton atau 20 ton ya, kemudian ditera atau ditimbang dengan timbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu 250 kilo saja. 250 kilo. 250 kilo saja, itu berapa lama yang harus dibongkar ya, selesai satu kapal saja. Kalau seandainya ada puluhan kapal, belasan kapal, berapa lama bisa selesai?
Nah, jadi ini kan long termnya sangat-sangat jauh sekali kan gitu. Nah, inilah sebenarnya keberatan-keberatan daripada nelayan. Kemudian juga ABK. Ketika ini menunggu lama karena tadi timbangannya kecil, mereka bisa saja berantem karena kesal segala macam. Kita saja yang ngantri ya, mungkin ada 10 orang di depan, ngantri hanya mungkin 10 atau 20 menit sudah kesal biasanya kan itu. Apalagi ini berjam-jam, bahkan mungkin bisa seharian. Nah, inilah yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya, jangan menerapkan sesuatu hal tetapi atas kemauannya sendiri, tidak melihat langsung ke lapangannya seperti apa. Nah, saya mengajak kepada pemerintah pusat, ayo kita turun sama-sama ke lapangan, kita bahas win-win solution saja. Kalau memang targetnya adalah PNBP, para nelayan nggak keberatan kok dengan PNBP, gitu seperti itu. Hanya tempatnya saja, itu Mbak. Hanya itu. Oh, baik. Pak Arief, fasilitas seperti apa yang seharusnya ada di pelabuhan ikan terukur, apalagi kan nanti digunakan bukan hanya oleh nelayan kita tapi dari luar juga? Ya, jadi memang sebuah pelabuhan itu memang fasilitasnya pertama harus punya pelabuhan yang kuat ya, yang siap untuk sandar kapal 30 GT. Saya kebetulan Pemprov ini kita punya pelabuhan, tapi di Anambas, UPTD kita. Itu bisa sandar kapal di atas 30 GT. Sekarang pun kita lagi perbaikan pelabuhan kita. Kemudian mesti ada kostorek, tempat penyimpanan ikan. Paling tidak ya 500 ton. Karena sekali bongkar itu berapa ton. Kemudian ini penimbangan dan lainnya, termasuk kita sudah pasang CCTV, sudah pasang pagar untuk selanjutnya. Jadi memang harus banyak dokumen-dokumen harus lengkapkan, termasuk petugas. Petugasnya juga harus lengkap. Ini yang kita harapkan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi, memasuki usia ke-20 tahun Batam Televisi, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala pencapaian sejauh ini. Kami sangat bahagia dan bangga untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kepulauan Riau, kepada para pimpinan lembaga negara lainnya setingkat provinsi dan kabupaten kota, kepada para politikus, kepada para pengusaha, dan semua pihak yang selama ini mendukung dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Batam TV. 20 tahun Batam TV insya Allah akan tumbuh sehat menemani pemirsa di Kepulauan Riau sebagai energi yang akan mendorong dan mengiringi kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Salam hangat, Batam TV tumbuh sehat menjadi energi bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Pak Wahyu, untuk mendorong pemerintah, upaya apa nih yang dilakukan Komisi 2 sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan agar kebijakan tersebut dapat berjalan seperti yang diinginkan semua pihak? Ya, kami dari Komisi 2 dengan teman-teman sudah sepakat ya bahwa kami akan terus mendorong dan mengawasi tentunya, dan juga kami
akan terus mengawal sampai selesai. Ya, kemudian juga kami dari Komisi 2 apabila memang dari dinas terkait ya seperti DKP ini membutuhkan penganggaran ke depannya kami siap. Karena memang ini yang harus kami kawal. Karena inilah tugas daripada kami dan memang ini merupakan penggerak ekonomi. Nelayan ini penggerak ekonomi ya. Apalagi nanti kalau seandainya ini pelabuhan yang di Bintan kemudian di Karimun ini ada sebuah industri pengolahan ikan. Wah ini sangat luar biasa juga ya. Dan kami akan dorong terus ini bagaimana bisa secepatnya terwujud gitu, seperti itu. Ini harus terwujud ya, bukan secepatnya, harus terwujud, wajib ya. Wajib hukumnya Kepri mempunyai industri perikanan nanti ke depannya dengan adanya pelabuhan penangkapan terukur ini. Ya, seperti itu, Mbak. Wajib hukumnya Kepri memiliki industri perikanan. Iya, benar sekali. Ya, oke, siap. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ingin memberikan closing statement. Masing-masing memberikan closing statement, Pak, 1 menit. Mungkin dari Pak Arief. Ya. Dulu. Terima kasih. Pertama, dengan keluarnya Kepmen nomor 4 2023, berarti ada beberapa pelabuhan di Kepri yang untuk tindak lanjut penangkapan ikan terukur. Kami berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pak Gubernur mengusulkan untuk menambah di tempat-tempat seperti Karimun, Bintan, Tanjung Pinang yang dekat dengan pelaku usaha bisa diakomodir pemerintah pusat. Jadi kita terus berjuang bersama-sama DPR dalam hal ini. Kemudian bahwa pelabuhan penangkapan ikan terukur ini untuk kapal 30 GT ke atas. 30 GT ke bawah tidak terganggu. Jadi istilah yang namanya kuota-kuota itu tidak berlaku lagi. Jadi semuanya tetap sesuai dengan apa. Kalau dilihat dari positif, untungnya kapal ikan yang dari luar seperti dari Pantura dan lainnya, begitu dia mencari ikan, ikannya kalau dulunya dibawa pulang ke Jawa, sekarang dibawa di pelabuhan-pelabuhan. Jadi kita harapkan pemerintah setempat manfaatkan peluang ini, investasi ini, multiplier efek ekonominya, dan ini akan dari kesempatan. Nah, kalau ruginya memang sedikit, kapal-kapal masuk ke wilayah kita ya mungkin, tapi kita maklumi juga susah juga karena memang mereka pertama di 2 mil ke atas, kemudian mereka di laut besar ya, di Laut Cina Selatan gitu. Jadi itu memang kondisi realnya. Kita berharap maritim ini ke laut Kepri ini bisa menjadi sumber PAD yang besar. Saya melihat satu lagi berharap Kepri ini harus ada pelabuhan. Saya sudah meninjau beberapa pelabuhan di wilayah timur, di Kendari, di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Pelabuhannya luar biasa, PPS, Pelabuhan Samudra, Perikanan Samudra. Di sana sudah bisa menjadi PAD yang besar untuk pusat, untuk provinsi, dan untuk kabupaten setempat. Jadi saya sudah melihat, saya mimpikan bahwa di Kepri ini suatu saat punya pelabuhan perikanan, karena rasanya malu juga. Kita ini lautnya besar, setelah kita Maluku punya pelabuhan banyak. Jadi kita belum punya. Kita berharap punya pelabuhan perikanan, khususnya kalau dapat di tempat kabupaten yang banyak kapal-kapal perikanannya, sehingga mudah, pelayanan lancar, insya Allah perputaran ekonomi berjalan, pekerjaannya pun banyak, masyarakat bisa bekerja. Insya Allah yang dikatakan daerah laut banyak ikan itu akan terwujud gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita berdoa ke depan Kepri ini punya pelabuhan perikanan. Amin. Baik, silakan Pak Wahyu closing statement. Iya, pertama saya memberikan apresiasi ya kepada kepala daerah tentunya Pak Gubernur, Pak Ansar, dan juga Pak Arief tentunya yang memang cepat geraknya ya, cepat tanggap dalam hal ini ya, sehingga pemerintah pusat memberikan 6. Tinggal ini diskresi yang kami minta untuk penambahan atau pelabuhan tangkahan ini bisa secepatnya juga dilakukan minggu depan, mungkin secepatnya ke pemerintah pusat sehingga tidak terkatung-katung ya, harus tidak terkatung, dan kami akan terus mengawasi. Nah, ini apresiasi yang setingginya kepada Pak Gubernur dan jajarannya tentunya, terutama Pak Arief tentunya ya. Kemudian yang kedua juga saya berharap ke depannya pelabuhan samudra itu kita harus punya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arief ya. Dan di situ ada industri perikanan tentunya. Ini misi-misi ke depan Pak Gubernur ya. Kalau saya jadi gubernur ya begitu. Misi-misinya jelas seperti itu. Karena memang kita 98% laut ya. Kita bulatkan saja. Sehingga ini efek ekonomi akan luar biasa.
di sana tenaga kerja dan lain-lain. Nah, inilah sebenarnya solusi daripada bagaimana ekonomi ini lebih baik ya ke Kepri. Mungkin itu Mbak ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak ya dan teman-teman agar Kepri ini bisa lebih baik dengan tentunya ekonominya juga. Baik. Terima kasih Pak Wahyu berkenan hadir di catatan redaksi. Pak Arief, terima kasih telah hadir di catatan redaksi. Ya. Dengan luas wilayah yang sebagian besarnya merupakan wilayah perairan, diharapkan kemaritiman dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kepulauan Riau. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Terima kasih Bapak, mohon maaf kalau misalnya ada yang Batam TV, inspirasi Kepri.